Bagaimanakah cara membuat atau menambahkan sebuah efek masking dengan bentuk shape seperti yang kita inginkan pada foto kita? Ini cukup mudah, langsung saja buka Adobe Photoshop kalian. Di sini saya pastikan untuk propertiesnya atau tutorial ini biasanya itu untuk versi Adobe Photoshop versi dari 2020 ke atas ya. Jadi untuk yang ke bawah tetap bisa tapi dengan teknik yang lain ya. Oke, di sini saya mempunyai sebuah model sebuah wajah wanita seperti ini. Ibarat ini sebuah fotonya teman-teman yang ingin dijadikan masking dengan bentuk shape seperti yang diinginkan. Langkah selanjutnya kita buat lembar kerja baru. Kita bisa ke file di sini, kita ke new. Di sini teman-teman boleh buat ukurannya terserah, tapi di sini saya buat 1920 pixel kali 1080 pixel. Mungkin resolusinya nggak usah tinggi-tinggi, saya buat 100 pixel per inch ya. Dan untuk warna backgroundnya terserah teman-teman, saya memakai hitam aja. Kalau hitam teman-teman bisa rubah di ujung kiri ini jadi hitam ke putih ya, background foregroundnya. Langsung kita bisa tumpahkan aja di paint bucket tool dan dia jadi hitam ya. Lalu langkah selanjutnya kita bisa buat shape, berkreasi shape bentuknya sendiri, tapi di sini saya memakai tools rectangle tool aja. Teman-teman boleh memakai bentuk-bentuk shape sesuai kreasi ya. Boleh rounded, boleh ellipse, boleh polygon, line atau di custom boleh. Tapi di sini saya ingin meng-create rectangle tool shape ya. Jadi di sini setelah itu kita rubah dulu, berhubung ini backgroundnya hitam, jadi saya balikin background foregroundnya menjadi putih ke hitam ya. Lalu kita buat shape seperti ini aja. Dan kalau sudah misalkan seperti ini, kita biarkan nanti muncul properties shape-nya seperti ini. Biasanya defaultnya rantai ini untuk proporsionalnya biasanya tertekan seperti ini. Berhubung kalau ini tertekan icon rantainya, kalau kita buat shape-nya seperti ini dia akan ikutan semua. Teman-teman bisa lihat di shape-nya ya. Tapi di sini kita nggak menginginkan ini ya. Jadi di sini supaya kita menginginkan atas dan bawah itu beda berlawanan, berarti di disable dulu rantainya, baru di sini yang atas kita geser, klik mouse kiri kita geser ke kanan. Teman-teman sambil lihat bentuknya jadinya seperti ini. Baru yang bawah ini yang kanan. Kalau tadi yang atas yang kiri, kita ini yang kanan, kita geser seperti ini. Dan kalau sudah dia jadinya seperti ini, kita close aja untuk properti shape-nya ya. Jadinya dia seperti ini. Teman-teman lalu bisa dikombinasi atau diduplikat dengan Ctrl J joker. Lalu teman-teman atur posisinya sesuai seleranya teman-teman. Kita Ctrl J lagi, misalkan agak taruh ke bawah seperti ini, kita Ctrl J lagi. Kita taruh seperti ini, kita Ctrl J lagi. Kita Ctrl J agak ke bawah lagi, mungkin seperti ini, kita Ctrl J duplikat. Duplikat itu Ctrl J ya teman-teman ya. Lalu seperti ini, dan yang terakhir mungkin seperti ini. Oke, dan jika sudah semua, ini untuk layer yang di rectangle shape ini kita blok semua seperti ini, kita klik kanan, kita bisa pilih convert to smart object. Jadi dia jadinya satu layer supaya nanti kita bisa rubah-rubah ya, jadinya seperti ini. Lalu kita import atau masukkan gambar atau foto yang kita ingin jadikan shape, jadinya seperti ini ya. Oke, pertama kita bisa opacity-nya kita kurangin biar untuk menentuin pas posisinya yang ingin teman-teman itu ya jadiin shape ya. Dan kalau sudah, balikin lagi opacity-nya, kita tinggal ingat ditaruh layer modelnya ini ditaruh di atas layer rectangle tadi yang shape yang kita buat ya. Lalu di layer model atau fotonya kita klik kanan, kita bisa pilih create clipping mesh dan hasilnya bismillahirrahmanirrahim. Jadinya seperti ini, teman-teman bisa atur. Untuk besar kecilnya tinggal di Ctrl T misalkan seperti ini untuk besar kecilnya. Seperti ini. Dan ini sudah selesai teman-teman. Kalau ingin menggerakkan kita grup semua, teman-teman bisa gerak seperti ini. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat.